Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penguji PPG UKIN dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Perkenalkan, saya Irawan Dwi Nugroho, mahasiswa dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 dari LPTK Universitas Katolik Atmajaya Indonesia. Nomor peserta saya 20169835161, NIM PPG 202203080278. Saya mengajar di SMP Negeri 32 Jakarta, Jalan Pekojan Raya, nomor 51 Tambora, Jakarta Barat. Pada hari ini Senin 12 Juni 2023, saya melaksanakan UKIN uji kinerja bimbingan klasikal di SMP Negeri 32 Jakarta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap berdiri. Membarisah. Waalaikumsalam. Siap berdiri. Membarisah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dimulai. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sebelum mulai pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas mohon untuk dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan Muhammad SAW. Oke, untuk hari ini yang tidak masuk Ada 7 orang. ada 7 orang. Fakih ya, Fakih sakit. Raka, Hanifah, Hakim, Isma, Ivan izin ya. Ya, Lutfi izin. Naila sakit sama Raka. Oke. Seperti biasa kita akan menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Untuk kita hari ini, kemarin kita sudah menyanyikan Indonesia Pusaka. Hari ini kita akan menyanyikan Bangun Pemuda-Pemudi. Mohon untuk bisa dibantu dirinya ke depan terlebih dahulu.
akan membahas dengan bertema komunikasi yang efektif. Terlebih dahulu untuk kegiatan hari ini, langkah-langkahnya adalah Bapak menggunakan metode problem based learning. Apa itu? Ya, yang pertama adalah memberikan orientasi permasalahan yang akan dibahas. Tujuan kegiatan untuk hari ini layanan ini yaitu satu, peserta didik mampu meningkatkan keterampilan berkomunikasi yang efektif untuk menyampaikan pesan, ide atau gagasan pada kehidupan bermasyarakat. Ya, jadi kalian biar paham nih dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah, masyarakat maupun keluarga, komunikasi kalian yang benar. Kemudian untuk pembelajaran di hari ini kita sepakati adalah 2 kali 40 menit, ya, 1 jamnya adalah 40 menit, berarti 2 kali 40 menit, 2 jam ya untuk pelajaran Bapak hari ini. Sepakat ya? Bapak terlebih dahulu akan memberikan ice breaking kepada kalian, ya. Ice breaking kali ini adalah lawan kata, ya, lawan kata. Nanti biar kalian tujuannya ini adalah semangat untuk belajar kalian. Lawan kata, seumpama Bapak bilang nanti maju, jawabnya mundur. Kemudian kalau Bapak jawab atas, ini ya. Oke, nanti pakai gerakan ya. Saya coba. Tangan kiri. Ada yang jawabnya, oke, silakan turun dulu. Ada yang jawabnya benar, tapi tangannya kiri. Nah, itu berarti belum konsentrasi. Kita coba. Maju. Mundur. Kiri. Kanan. Depan. Sawah. Untuk kalian. Breakingnya itu adalah lawan kata, ya. Nah, jadi perlu suatu konsentrasi, daya pikir untuk konsentrasi. Oke, untuk itu silakan untuk disiapkan handphonenya terlebih dahulu. Kita akan masuk ke Mentimeter, ya. Kalian menti.com, kodenya 71391090, ya. Kodenya Menti.com. Dulu. Sudah masuk? Oke, nomor 1, sebutkan contoh komunikasi yang kalian lakukan. Ya, berbicara kepada guru, berbicara kepada teman, berbicara kepada orang tua, menghargai pendapat. Ada yang lain? Ini udah ada teman kalian yang sudah. Yang berikutnya, menurut kalian apa akibat dari kurangnya komunikasi yang efektif? Wah, super sekali nih jawabannya. Ya. Baru 2 orang. Yang lain menimbulkan keresahan, ya. Meregangkan hubungan apa nih? Hubungan pertemanan, bisa hubungan keluarga, ya. Tuh. Ada lagi kesalahpahaman, ya. Paham ya? Ini adalah menurut kalian akibat dari kurangnya komunikasi yang efektif. Ada yang menjawab menimbulkan kesan, perselingkuhan, permusuhan, kira perselingkuhan tadi, kan ya, permusuhan. Oke, lanjut, ya. Ciri-ciri komunikasi efektif menurut kalian? Semua berbicara dengan guru. Ciri-cirinya, ciri-ciri ya. Nah, maksudnya berbicara dengan nyambung itu mungkin berbicara dengan bahasa yang bagus, efektif seperti itu ya. Itu artinya nyambung mungkin. Ada lagi yang jawab tidak ragu menyampaikan pesan. Sebelum ke video, Bapak sebentar akan menjelaskan biar kalian memahami langsung juga. Ya, yang mana tadi sebenarnya kalian juga sudah bagus semua. Tepuk tangan untuk kalian semua. Maju. Mundur. Oke, kembali ke sini.
Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses yang menjelaskan rasa dari verbal maupun non-verbal dengan berbicara, gerak tubuh, dan ungkapan emosi. ya, itu adalah pengertian komunikasi ya, di mana suatu proses penyampaian pikiran dan perasaan melalui bahasa baik verbal maupun non verbal, mendengar, berbicara, gerak tubuh dan ungkapan emosi ya, itu suatu komunikasi. Nah, pasti kalian setiap hari komunikasi. Tidur pun komunikasi nggak? Nggak. Ya. Kalau tidur berarti kita semua istirahat. Mungkin ada ya komunikasi dengan alam, mimpi, ada nggak? Nah, tetapi keseharian kita selalu berkomunikasi, ya. Lanjut ya. Ya. Komponen penting dalam komunikasi apa aja? Orang yang menyampaikan, kemudian langsung kalian membuat kelompok, langsung ke kelompok kalian masing-masing yang sudah dibikin sebelum-sebelumnya, kita sesuai pertemuan sebelumnya. Kelompok 1, kelompok 2, langsung sesuai kelompoknya. Karena kita ya, jadi nanti silakan kalian simak dengan kelompok kalian video ini, video tentang komunikasi efektif ya dan tidak efektif. Kalian simak, kemudian kalian diskusikan ya, diskusikan dengan kelompok kalian, cari akar permasalahan yang ada di YouTube ini ya, video ini, kemudian nanti diskusikan, terus kemudian presentasi. Oke, saya bagikan terlebih dahulu untuk LKPD-nya. Kelompok 1 Devan ya. Kelompok 2 ya. Dengan kelompok kalian ya, dilihat, diskusikan caranya. Silakan. Oh bisa, nanti kirim gue aja. Lu bikin apa? Kirim aja dari gue. Ya, kenapa? Kamu nggak sih kemarin soal posisi susah banget loh. Boleh lagi dong, sebentar. Lu pakai apa sih? Susah. Pakai apa nggak sih bikinnya? Terus ini nilai gue berapa dong? Kamu Efektif ya. Kemudian bisa membedakan mana yang tidak efektif. Jadi gue tuh nontonnya berdua itu kan pas malam Jumat Kliwon kan serem ya jadinya. Iya. Langsung kalian ke kelompok kalian diskusikan. Apakah? Ya ada. Ini kelompok jenaka.
berkenalan dengan semua. Singkat dong. Ya, oke. Singkat dengan baik. Habis untuk diskusi, ya. Untuk itu presentasi hasil diskusi kelompok kalian. Ya, siap ya? Kita akan dari kelompok 4 dulu. Silakan. Ya. Semua maju nggak apa-apa. Yo, temenin. Ya, maju. Nanti perkenalan, ya, dikenalkan kelompoknya. Nama-nama kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi pada kami tentang komunikasi yang efektif. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan anggota kami. Saya Diana Kaliana. Hari ini kita bersama materi. Pertanyaan pertama, tayangan apa yang telah kalian tonton? Tayangan tentang cara berkomunikasi efektif dan tidak efektif di kehidupan sehari-hari. Pertanyaan kedua, analisis kasus yang terjadi dalam video tersebut terkait dengan materi berkomunikasi efektif. Dalam video tersebut terlihat bahwa berkomunikasi secara efektif bisa mempengaruhi lawan bicara seperti menciptakan suasana yang harmonis dan meningkatkan kepercayaan antar sesama. Pertanyaan ketiga, menurut kelompok Anda, apa makna dari komunikasi efektif? Menurut kelompok kami, komunikasi efektif adalah komunikasi yang disampaikan menggunakan bahasa yang jelas dan sopan. Menurut pemahaman kelompok Anda, adakah dampak dari komunikasi tidak efektif? Bagi kelompok kami ada. Contoh dampaknya yaitu memicu perselisihan, menimbulkan kesalahpahaman, menegangkan hubungan sosial dan produktivitas menurun. Pertanyaan kelima, menurut kelompok Anda jelaskan tips dalam membangun komunikasi yang efektif, yaitu mendengarkan dan menghormati lawan bicara, memperhatikan suasana sekitar, berbicara secara baik dan jelas, dan saling menghargai pendapat. Oke, sekian dari presentasi kami. Sebelum itu ada yang ingin bertanya? Oke, silakan ada yang mau menanggapi dari kelompok 3, jawabannya super kali. Tepuk tangan buat kelompok 3. Ada yang mau menanggapi dari kelompok 3? Ya, maaf kelompok 4 ya. Silakan. Siapa perkenalkan nama? Ya, ya, silakan. Saya menanggapi kelompok sangat benar komunikasi efektif itu Ya. menjadi salah satu kunci keberhasilan kita dalam menjalin hubungan komunikasi yang nyaman, keluarga dan yang lainnya. Kita harus saling menghargai pada saat berkomunikasi, mendengarkan saat mungkin berbicara agar orang lain berbicara. Itulah cara kita untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Wow, super sekali ya, tepuk tangan. Jadi kita harus saling berkomunikasi dengan baik seperti itu sesama teman, warga dan kelompok berikutnya yaitu kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 berpresentasi. Tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan semuanya ya, bisa ke depan, silakan nanti. Ya. Pertanyaan nomor 1 adalah tayangan apa yang telah
berkomunikasi yang aktif. Sebagaimana sudah tidak bisa membawa komunikasi yang efektif. Kedua, menurut kelompok Anda, dari komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah mudah untuk berinteraksi, mengajar, memberikan informasi, dan berbicara, kedua menyampaikan informasi singkat bebas dan padat, tiga mudah memotong pembicaraan orang lain, empat memperhatikan hubungan sekitar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mungkin mau menanggapi atau bertanya? Ya, silakan mau bertanya, menanggapi. Oke, silakan. Siapa namanya? Reza Dwi Haryanti. Itu, oke. Terima kasih tanggapannya. Aplaus buat semuanya. Ya. Ya, perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang komunikatif, efektif, dan tidak efektif. Sebelum tayangan yang kami tonton adalah tayangan yang berisi tentang bagaimana cara komunikasi efektif dan tidak efektif yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan kedua, analisis kasus apa yang terjadi dalam video tersebut terkait materi komunikasi efektif. Orang yang berkomunikasi dengan efektif akan menciptakan suasana yang harmonis dan meningkatkan kekompakan. Sedangkan orang yang berkomunikasi tidak efektif akan menciptakan suasana sebaliknya. Pertanyaan ketiga, menurut kelompok Anda, apa makna dari komunikasi efektif? Komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu untuk menghasilkan perubahan sikap sehingga terjadi hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Menurut pengalaman kelompok Anda, adakah dampak dari komunikasi tidak efektif? Ada. Dampaknya adalah bisa menekankan hubungan sosial. Orang yang berkomunikasi secara benar atau merasa tidak nyaman dapat menimbulkan konflik, perselisihan, dan pertikaian karena cara komunikasi tidak efektif. Pertanyaan kelima, menurut kelompok Anda, jelaskan tips dalam membangun komunikasi yang efektif. Tipsnya adalah saling mendengarkan, berbicara, mengajukan pertanyaan, tidak menyerahkan bicara saat jawab bicara berbicara, membangun kepercayaan, berbicara secara baik dan jelas, memperhatikan norma yang berlaku, memperhatikan suasana sekitar dan tidak ada kembali. Baik, sebelum saya menutup, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ada yang mau menanggapi mungkin? Tidak ada? Oke, beri aplaus untuk kelompok. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu, tayangan apa yang telah kalian tonton? Tayangan tentang komunikasi efektif dan tidak efektif. Dua, analisis kasus apa yang terjadi dalam video tersebut terkait materi komunikasi efektif. Kasus yang terjadi video adalah menggunakan bahasa yang jelas, memperhatikan norma yang berlaku, perhatikan suasana sekitar, kontak mata, dan ada timbal balik. Tiga, menurut kelompok Anda, apa makna dari komunikasi efektif? Pertukaran verbal pikiran atau gagasan, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. 4. Menurut pemahaman kelompok Anda, adakah dampak dari komunikasi tidak efektif? A. Jika tidak ada, sebutkan alasannya. Tidak ada. B. Jika ada, sebutkan dampaknya. Memicu perselisihan, menimbulkan kesalahpahaman informasi, memberikan kesan yang negatif, merenggangnya hubungan sosial, kepercayaan hilang, suasana menjadi tidak nyaman. 5.
Menurut kelompok Anda, jelaskan tips dalam membangun komunikasi yang efektif. Melakukan komunikasi tatap muka, memberikan informasi yang jelas, mengkombinasikan komunikasi verbal dan non-verbal, mendengarkan lawan bicara, memperhatikan konteks pembicaraan. Sebelum kami tutup, pada yang ingin bertanya. Sekian dari kami. Oh, ada mau bertanya? Ya. Kenalan dulu. Ya. Diri. Nama saya Salina Khalid Rahman. Saya ingin bertanya, apakah kalian sudah menerapkan komunikasi yang efektif dalam kehidupan sehari-hari? Belum sih, baru mulai. Oh, belum. Baru mau mulai komunikasi efektif. Ada lagi mungkin jawab? Ada semua ya. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ya. Kalau tidak ada, beri aplaus untuk kelompok Anda yang semua sudah memberikan tanggapannya ya dari diskusi kelompok kalian dari kelompok 1, 2 sampai kelompok 6. Super sekali untuk kalian ya. Nah, sebelum Bapak untuk memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini ya, inilah namanya kalian tadi sudah berdiskusi. Pembelajaran ini ya, mungkin ada yang mau mengevaluasi kegiatan pembelajaran kita dengan metode ya. Oh, Reva, silakan. Tepuk tangan buat Reva. Silakan mengevaluasi, silakan ke depan. Untuk pembelajaran selama kita hampir ini udah mau 2 jam mata pelajaran kita ya. Oke, Reva silakan. Saya akan mengevaluasi tanggapan setelah dengan mendengarkan materi komunikasi secara efektif. Saya paham bahwa komunikasi secara efektif juga menciptakan suasana yang harmonis dan meningkatkan kekompakan. Dengan itu, rasa percaya satu sama lain juga akan terbentuk. Dengan itu, Anda akan merasakan sehingga menciptakan hubungan yang kuat. 1. Mempermudah memberikan informasi. Fungsi komunikasi yang utama adalah memberikan informasi. Informasi sendiri akan diberikan pada subjek komunikasi kepada orang yang menjadi objek komunikasi tersebut. Alhasil, kita dapat menemukan sesuatu dari apa yang kita cari atau apa yang kita maksud. 2. Mempermudah menyampaikan pikiran dan pendapat. Komunikasi juga untuk menyampaikan pikiran, perasaan, atau pendapat seseorang. Pendapat tersebut kemudian disampaikan dalam bentuk komunikasi yang diberikan oleh orang lain. 3. Memudah kita berinteraksi. Komunikasi adalah cara untuk berinteraksi dengan orang lain dan sesama. Adanya komunikasi membuat terjadinya sesuatu. Waalaikumsalam. Kesimpulan dari pembelajaran ini ya, sebelumnya Bapak akan memberikan kuis, tetapi sebelum memberikan kuis dan kesimpulan, saya akan membacakan untuk tips kalian untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Ya, satu pasti adalah mendengarkan lawan. Kalau kalian bisa menghargai lawan bicara kalian berbicara, ya pasti akan kondusif. Ya. Kalau kalian dari teman saja, kalian sudah tidak bisa menghargai, apalagi seperti tadi di kelompok ataupun yang berpendapat, ya itu saling kita hargai, seperti itu ya. Nah, yang kedua mengajukan pertanyaan, tadi sudah betul sekali ya. Nah, itu adalah suatu komunikasi, ada yang mengajukan pertanyaan, ya. Berarti ada imbal baliknya seperti itu, ya. Yang ketiga adalah memberikan dengan informasi yang jelas. Informasi yang mungkin kalian akan sampaikan itu disampaikan dengan jelas, ya. Mungkin dengan singkat, padat dan jelas. Itu ya. Nah, bahwa sebelum berikan kuis, silakan kalian bisa buka kuisis. Nanti ada door prize dari saya. Ya, yang juara saya kasih door prize. Ya. Halo.
141737. Bapak akan berikan door prize untuk kalian yang nomor 1 nanti. Ya. Kita mulai. Sudah 18, 19. Tiga, satu. Ya. Apa sih matiin? Nomor 1. Oke, kesimpulannya adalah ya, dengan demikian dari pemaparan atas dapat ya, disimpulkan bahwa komunikasi efektif adalah saling bertukar informasi, ide, perasaan, dan sikap antara dua orang atau kelompok yang hasilnya sesuai harapan dan dapat menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlibat komunikasi. Ya. Komunikasi efektif memang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Baik komunikator maupun komunikan perlu melewati proses panjang untuk melatih kebiasaan dan kemampuan komunikasi yang bisa mendukung komunikasi efektif. Dibutuhkan waktu dan upaya untuk mengembangkan keterampilan agar menjadi komunikator dan komunikan yang efektif. Semakin banyak usaha dan latihan yang dilakukan, semakin terbilang dan sempurna keterampilan komunikasi. Ya, jadi Bapak harap dengan materi yang sudah kita sampaikan seperti ini tadi, ya, kalian akan membawa komunikasi yang efektif dari segi sekolah, keluarga maupun lingkungan kalian yang bermasyarakat. Jadi berkomunikasilah dengan yang efektif. Apalagi kaum kalian adalah kaum pelajar yang mengenal dengan sopan santun, etika berbicara seperti itu. Ya, cukup dipahami sampai sini. Ada pertanyaan mungkin? Tidak ada. Kalau tidak ada, sebelum Bapak mengakhiri, untuk nanti kesempatan yang Bapak untuk minggu berikutnya, berarti di hari Senin kemudian, untuk materi selanjutnya adalah materi Bapak adalah kenakalan remaja, ya, untuk pertemuan berikutnya. Jadi dipersiapkan dengan baik. Jangan lupa tanggal 23 kalian pengambilan. Ya, semoga nilai kalian hasilnya bagus. Amin. Bapak, kalau memang tidak ada pertanyaan, ya, Bapak akan akhiri. Sebelum akhiri, saya akan coba untuk kalian kembali semangat dengan jariannya. Kiri, kanan, kanan, kiri, depan, atas, bawah. Benar. Wabarakatuh.